Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai web saya, yaitu website untuk input kapal atau bisa disebut juga CRAB. Kali ini saya mempunyai 4 inputan di sini. Ada DPI, pemilik, alat tangkap, dan kapal. Kita coba testi yang DPI terlebih dahulu. Kita masukkan DPI bagian Surabaya dengan luas 300 hektar. Kita save. Nah, DPI berhasil dimasukkan. Itu dikarenakan fungsi dari DPI yang dimana ketika kita memasukkan ini DPI nya, maka akan masuk ke add DPI, yang dimana add DPI bagian fungsi itu ini dapat config ya teman-teman. Ada config, ini confignya dari UTS. Oh ya, databasenya ini saya menggunakan MySQL. Ini ada 4. Kita lihat DPI nya. Ketika saya restart, ini hasilnya Surabaya dengan luas 300. Ini untuk DPI nya. Dan sekarang kita coba lihat pada pemilik. Ada 3 masukan. Kita coba nama Udin, alamat Pajagalan, dan nomor HP-nya misalkan kita save. Nah, nama pemilik berhasil dimasukkan. Itu sama ya teman-teman. Ini untuk database-nya yang pemilik. Nih, udah masukkan dengan codingan yang sama juga pada pemilik. Nih, connect, insert into nama database-nya dan nama inputannya, nama pemilik, alamat, nomor HP. Oh ya teman-teman, ya untuk ini kan ada save. Nah, ketika kita udah masukkan save, ini akan ada di tabel, dan tabel itu terisinya sesuai apa yang kita masukkan. Contohnya ini yang barusan kita input, dan kita bisa edit dan juga delete teman-teman. Kita coba tombol edit. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kita coba ganti misalkan Malang dengan luas 700 hektar misalkan. Nah, DPI berhasil update. Itu dikarenakan pada mana ini DPI ini bakal masuk ke href, yaitu tabel itu ada di sini teman-teman. Ada bagian sini DPI.php. Ini
Ini untuk input tabelnya teman-teman, menggunakan PHP yes sama dengan 1, dan for each result as item. Resultnya ada di sini, query MySQL connect, terus apa misalkan teman-teman, nama databasenya DPI, order by ID underscore DPI. Ini oh iya teman-teman, jangan lupa waktu buat tabel buat database ditentukan dulu primary key-nya agar bisa masuk seperti ini. Ini primary key namanya. Ini untuk DPI. Nah, alat tangkap juga. Nah, baik, kita back, kita coba yang pemiliknya, bagian tabel. Nah, ini kita juga bisa edit di sini. Kita coba edit bagian ini. Rutinnya kita ganti Jono, coba Jono, alamat Mojokerto misalkan, dan nomor HP terserah. Nah, pemilik berhasil update. Oh iya, kalau udah di refresh, bentar ada yang error nampaknya. Oh, enggak benar teman-teman. Kita coba tombol selanjutnya, yaitu tombol delete. Ketika diklik maka hilang tulisan Jokonya. Itu dikarenakan pada delete ini ada akan terhubung ke delete sini teman-teman. Kita lihat pada delete DPI. Nah, get ID itu teman-teman diperoleh dari sini. Mana ya, pada DPI, pada sini teman-teman. Oh, di sini. Nah, pada sini dpi.php, yang dimana ID-nya lah, yang dimana ini tanda tanya, artinya yang dimana ID-nya sama dengan $item dari ID DPI. Jadi gak akan ketukar teman-teman, soalnya ID DPI kan beda-beda dalam database. ID DPI nya kan waktu saya input itu di auto increment teman-teman, jadi angkanya gak bakal berulang walaupun namanya sama, tapi ID-nya itu berbeda teman-teman. Nah, back. Oh iya, saya belum menunjukkan yang pemilik ya. Ini untuk editnya, dan ini untuk edit dulu yang pemilik. Nah, update-nya kurang lebih sama ya teman-teman, untuk DPI sama pemilik.
Nah, kurang lebih sama. Sama juga teman-teman yang selanjutnya ini. Itu alat tangkap. Ketika kita masukkan, misalkan alat tangkap yang kita pakai itu menggunakan jaring. Ketika kita save, nah, alat tangkap berhasil dimasukkan. Dan ketika kita pencet tabel ini, nah masuk. Sama juga teman-teman. Ada mana tabel pemilik alat tangkap. Ini sama semua. Dimasukin ke fungsi, dan fungsinya itu ada add underscore tangkap, dimana tangkapnya itu terhubung sama config, yang config itu terhubung dengan database. Sama juga untuk delete alat tangkap. Getnya ID sudah saya bahas tadi. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kapal. Nah, ini sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau tadi cuman kita masukkan, dan kalau yang ini kita cuma masukkan nama kapal, nama pemilik, pilih DPI, pilih alat untuk menangkapnya berbeda ya teman-teman. Nih, untuk pemiliknya ada Torik, Alif. Yang ini ada pilih daerahnya mana, Malang misal, Sumenep, Semarang, Susanti. Ini alatnya ada jaring, pancingan, dan racun. Kita coba kapal apa ya, misalkan ya kapal Garuda. Kita coba dengan pemiliknya yaitu Alif. Kita pilih daerah untuk menangkapnya, daerah Malang, dan alat yang kita gunakan racuns. Nah, kita save, kapal berhasil dimasukkan. Ini untuk codingannya sedikit berbeda ya teman-teman. Saya tidak menggunakan input, tapi menggunakan label dengan bukan label, select dan option di sini. Untuk pertamanya kita masukkan dulu result plus S, result plus double S. Ini supaya bisa nyambung dan masuk ke sini. Mana ya? Add kapal agar masuk di sini. Ini sebenarnya bisa dijadiin satu ya teman-teman, dan nanti nyatuinnya pakai join, tapi saya dibedain biar nyoba-nyoba. Jadi kan ini result plus S, result double S. Yang satunya pemilik, satunya DPI, satunya alat tangkap. Jadi ini result as itemnya dari ID pemilik, agar ID pemiliknya karena
agar ID pemiliknya beda-beda, bukan beda-beda sih, masukkan yang dari database ID pemilik gitu, dan nama pemilik diambil dari ID pemiliknya. Begitu juga seterusnya, yang ID DPI, nama DPI nya dari ID DPI, karena kan ID DPI berbeda-beda ya teman-teman, gak sama. Dan pilih alat untuk menangkapnya, sama juga ini result SS item, nama alat tangkapnya dan ID-nya. Kita masuk yang kapal, edit kapal. Ini maksud saya bisa digabung teman-teman, tapi saya nyoba beda dikit, tapi gak apa-apa, tetap bisa juga sama-sama. Untuk selanjutnya ini dollar data diambil dari kapal yang join milik on, itu penyambungnya. Misal kan pemilik gini teman-teman, kita lihat dulu untuk desainernya. Kan ini ID DPI itu merupakan foreign key dari primary key ID DPI. Untuk ID pemilik, foreign ID pemilik ada di primary key ID underscore pemilik ini, dan ID alat tangkap ini merupakan foreign key dari primary key ID alat tangkap di sini alat tangkap. Jadi pada strukturnya, struktur kapal ini ada 3 foreign key nya. Caranya nambahin foreign key nya tinggal tambahin indeks ini teman-teman. Nah, ini untuk apanya dah, untuk tombol editnya. Setelah pakai data ini, kita data as item dan kita sebutin, baru kita bisa sebutin nama kapal, nama pemilik, nama DPI, nama alat tangkap, karena sudah digabung. Untuk edit kapalnya, di sini edit kapal ini bakal masuk ke website table edit kapal.php, yang dimana ID-nya sama dengan $item ID underscore kapal. Bakal masuk ke sini. Nah, bakal masuk sini untuk kapal. Saya menggunakan gabungan juga, yang biasanya result S, result SS, saya gabungin jadi result. Dan ini juga sama, select semua yang ada di dalam database dari kapal, join pemilik, yang dimana pemilik database pemilik ID-nya, database pemilik ID pemilik sama dengan di database kapal di bagian ID pemilik. Join lagi pada database DPI, yang dimana di database DPI ada ID DPI,
di kapal, di database kapal dengan ID DPI, join lagi dan seterusnya, yang dimana ID kapal itu sama dengan $ID_kapal. ID_kapal ini ID_kapal ini diambil dari ID yang sudah saya bahas tadi. ID kan berbeda-beda, jadi kita masukin ID sini. Terus waktu edit teman-teman, kita jangan lupa masukin input ke dalam sini. Kenapa teman-teman? Soalnya agar ID kapal ini terhubung sama ID kapal yang sini, dan ID kapal yang sini akan mencakup seluruh dari sini database yang ada di kapal, yang ada di pemilik juga, DPI, alat tangkap. Jangan lupa kalau kalian buat edit harus tambahin ini. Baik, ini untuk nama kapal, diambil dari nama kapal. Mungkin tak contohin dulu ya untuk tabelnya. Nah, ini untuk editnya. Nah, save dulu nama. Saya lupa ganti ini, tapi hiraukan itu. Yang penting hasilnya. Kita edit. Nih, kenapa saya masukin value-nya nama kapal? Itu supaya pada saat penginputan ininya tidak berubah teman-teman. Garudanya itu tidak berubah. Jadi value-nya di sini harus dikasih nama _kapal, dan nanti namanya ini nama _kapal nanti bakal keupdate di sini. Mana ya, edit _kapal nih, nanti bakal diupdate kapalnya dari ID DPI, ID pemilik, ID alat tangkap, nama kapal. Lanjut, bagian edit ini sama bukan alat tangkap, nama kapal, dan seterusnya ini sama semua ya teman-teman, sama kayak nama kapal. Dan sampai submit udah lah. Bentar, ada yang error nampaknya. Garuda Pancasila, coba. Nah, kapal berhasil update, dan ketika berubah teman-teman. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.